mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai sebuah mata kuliah pendidikan dinamika kelompok, yang mana pada sebuah diskusi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kalpi Syahrin dan rekan-rekan saya Melika Suci Anggraini, Meli Varianti, dan Mutaharok. Di sini saya juga selaku sebagai moderator dalam mempresentasikan hasil diskusi ini yang akan saya pandu sampai hingga akhir nanti, yang mana pada pembahasan ini kami mengambil dari 4 bahasan ya, mengenai teori-teori pembentukan kelompok, teori pertumbuhan kelompok, teori perkembangan kelompok, dan pandangan kelompok. Yang mana teori pembentukan kelompok akan saya jelaskan sendiri, yang tentang teori pertumbuhan kelompok akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti. Teori perkembangan juga dilanjutkan juga teori pandangan kelompok yang akan dijelaskan teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama tentang teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok ini dikemukakan oleh ada seorang ahli yang bernama George Thomas Theory, yang mana di dalam teori itu terdapat nilai-nilai. Yang pertama, semakin banyak aktivitas orang dengan orang lain, semakin berinteraksinya dan semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka. Yang kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain dan semakin banyak pula, maka semakin banyak kemungkinan ditularkan aktivitas dan interaksi. Dalam teori pembentukan kelompok berikut ini akan saya jelaskan teori-teorinya dalam sebuah pembentukan kelompok. Yang pertama, melakukan teori pendekatan. Yang kedua, teori interaksi, dan yang ketiga, teori keseimbangan, dan yang keempat, teori pertukaran. Kita masuk ke teori pendekatan. Teori pendekatan menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Seorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Maksudnya melakukan pendekatan terhadap sebuah kelompok yang bertujuan melakukan adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Maksud orang-orang tertentu di antara anggota satu dengan anggota lain, sehingga terbentuklah suatu kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua, teori interaksi. Teori interaksi ini adalah teori yang berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen. Yang dimaksud dengan aktivitas itu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah kelompok. Seandainya sebuah diskusi yang dilakukan dalam sebuah kelompok mengenai contohnya seperti tugas ini. Yang kedua, interaksi. Interaksi itu kegiatan dalam sebuah kelompok, contohnya mengungkapkan pendapat dan lainnya. Ketiga, sentimen. Sentimen itu perasaan atau emosi. Emosi ya, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita atau emosi kita pada saat kita melakukan diskusi. Seandainya kita menyampaikan sebuah ungkapan, tetapi banyak yang tidak setuju atau mengkang yang kita ungkapkan. Yang ketiga, masuk ke teori keseimbangan. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap seperti agama, politik, dan gaya hidup, perkawinan, kerjaan, otoritas di dalam menanggapi suatu tujuan. Langsung masuk yang keempat, teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja, teori pendekatan, interaksi, keseimbangan. Semuanya memainkan peranan di dalam teori ini. Maksud teori ini ya, teori pertukaran ini balik lagi ke teori ketiga. Teori kedua tentang interaksi tadi, yang mana terjadinya interaksi timbal balik antara anggota-anggota tersebut
pendapat, pertukaran pendapat. Dari hasil diskusi itu terdapat sebuah pertukaran pendapat di antara anggota yang satu dengan anggota lain. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya ambil dari tentang teori pembentukan kelompok, yang nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai teori pertumbuhan kelompok, teori perkembangan kelompok, pandangan kelompok. Baik, untuk masuk ke teori pertumbuhan kelompok yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang teori pertumbuhan kelompok, di mana teori pertumbuhan kelompok ini dibagi menjadi 5, yaitu satu teori tahap pembentukan atau forming. Tahap pembentukan yang sifatnya masih mencari-cari dengan melakukan penjagaan anggota lainnya mengenai hubungan antara pribadi yang dikehendaki kelompok sekaligus mencoba berperilaku tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota lainnya. Yang kedua, teori tahap gangguan atau storming. Pada tahap ini, setiap individu mulai beradu tentang pandangan-pandangan mereka masing-masing. Upaya memperjelas tujuan kelompok mulai tampak, partisipasi anggota meningkat. Yang ketiga, teori tahap penormaan atau norming, ialah pembentukan aturan yang digunakan sebagai norma perilaku kelompok dan para anggotanya dalam mencapai tujuan. Yang keempat, teori tahap pelaksanaan atau performing. Dalam tahap ini, kelompok melaksanakan norma dan bekerja mencapai tujuan. Yang kelima, teori tahap penghentian atau adjourning, yaitu selesainya pencapaian tujuan, kelompok beristirahat atau bubar, khususnya kelompok yang tujuannya spesifik dalam waktu yang terbatas atau sementara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dali Varianti. Saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kelompok. Teori perkembangan kelompok itu melalui 2 tahap. Yang pertama adalah tahap otoritas dan yang kedua adalah tahap pribadi. Pada tahap otoritas itu ada ketergantungan pada otoritas. Maksudnya adalah para anggota mengharapkan arahan dari orang tertentu yang dianggap sebagai otoritas. Yang kedua adalah pemberontakan. Jika orang yang dianggap sebagai otoritas dipandang tidak mampu atau tidak sesuai dengan harapan anggota, orang tersebut diabaikan atau disingkirkan. Kemudian dipilih otoritas baru atau kelompok dibiarkan informal dulu untuk sementara. Dalam tahap ini dapat terjadi konflik antar anggota. Yang ketiga adalah pencairan. Ada 2 kemungkinan. Pertama, diterimanya tokoh otoritas yang ada karena mampu atau terpilih tokoh otoritas baru. Dari kemungkinan yang pertama, kelompok akan berlanjut. Kemungkinan kedua adalah tidak terpilih otoritas baru. Kelompok akan bubar dan tidak berlanjut atau terpecah. Tahap kedua adalah tahap pribadi. Pada tahap pribadi ini merupakan tahap pemantapan saling ketergantungan antara anggota kelompok. Yang pertama adalah tahap harmoni. Pada tahap harmoni, semua anggota pas, semua bahagia karena saling percaya, saling memenuhi kebutuhan. Produktivitas kelompok pada tahap ini cukup tinggi. Yang kedua adalah tahap identitas pribadi. Pribadi-pribadi mulai merasa tertekan oleh kelompok. Masing-masing pribadi menginginkan identitas pribadinya. Kelompok terbagi 2, antara yang mau mempertahankan situasi seperti apa adanya atau status quo, dan yang mau mencari aktivitas individual walaupun tetap adalah kelompok. Yang terakhir adalah tahap pencairan masalah pribadi. Setiap anggota kelompok sudah mengetahui persis posisi masing-masing, sudah dapat saling menerima, dapat saling berkomunikasi dengan baik. Setiap anggota diberi peran sesuai dengan kemampuan dan sifat-sifat masing-masing. Individu tidak kehilangan identitas diri dan kebebasannya walaupun tetap terikat pada keanggotaan kelompok. Dan pada tahap ini merupakan tingkat yang maksimal dalam perkembangan kelompok. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang teori perkembangan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Melita Suci Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Meli, yaitu tentang teori pandangan kelompok. Dinamika kelompok digunakan untuk menyebut suatu ideologi atau pandangan yang berkaitan dengan cara-cara bagaimana kelompok harus diorganisasikan dan dikelola. Maksud dari diorganisasikan dan dikelola yaitu kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan
bersama. Ideologi ini menekankan pentingnya kepemimpinan yang demokratis. Selanjutnya, maksud dari pentingnya kepemimpinan yang demokratis. Maksudnya, pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi demi mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, keikutsertaan para anggota dalam menggapai keputusan dan mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan kerjasama dalam kelompok demi kepentingan individu dan masyarakat. Kritik terhadap pendapat ini sering dinyatakan dengan karikatur yang menyatakan bahwa kebersamaan tidak memerlukan kepemimpinan, karena segala sesuatu dikerjakan bersama dalam kelompok dan setiap orang mendapat bagian yang sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kepada moderator dipersilakan untuk melanjutkan materi ini. Kepada moderator saya persilakan. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini yang didiskusikan pada beberapa hari yang lalu, yang mengenai pembahasan kami. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam materi yang kami ambil, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu. Juga kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam materi yang kami ambil. Juga dalam penyampaian materi yang telah kami sampaikan, jika ada kesalahan secara penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan saya untuk mengakhiri diskusi pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan baik